gitu. Iya. Dan mereka nggak ngerti dia ini superstar gitu. Oh gitu. Iya. Hari terakhir ya. Terus habis itu aku dikerubungin, liatin dari laptop tuh gitu, mana lagu, habis itu tak tunjukin foto, wow, you're superstar. Halo guys, kali ini di official channel View saya bakal ngobrol-ngobrol sama seseorang yang termasuk pakar di dunia peraudioan. Wah, karena ini teman saya, sobat lama saya yang udah lama nggak ketemu, terus kita juga sempat kerja bareng dan sempat juga kita belajar bersama juga. Dia adalah Yosep Manuro. Kita mau ngomongin apa ini? Serah. Ya gini guys, Yosep Manurung ini adalah salah seorang sound engineer yang pasti anak-anak band di Indonesia pasti tahu lah. Bukan hanya anak band, tapi ya semua artis yang baik yang berhubungan dengan audio, engineer ya, dan yang berhubungan dengan konser-konser live maupun yang ada di dalam studio rekaman pasti tahu dengan nama Yosep Manurung. Saya kenal sama Yosep Manurung ini sebenarnya udah lama ya kita ya. Udah. Tahun berapa pertama? 99 ya. 99. Iya. Pas ya. Jadi pas apa itu? Pas Padi main di Jogja. Iya. Jogja, terus ternyata beliau ini dia jadi gitar. Masih main gitar. Jadi gitarnya Anang waktu itu. Kita ketemu di backstage ya. Iya. Di backstage habis cek sound, habis itu pas waktu main ketemu. Terus habis itu setelah 99 kita ketemu lagi tahun 2003 pas Padi bikin iklan. Iya. Iklan Jarum Coklat. Betul. Terus kita rekamannya di studionya Yosep. Kita kerjasama di situ, terus habis itu aku sering kontak-kontakan ya. Nah dari situ akhirnya aku punya mainan baru, punya studio. Waktu itu awal-awal kita bikin studio di situ di Cinere waktu itu. Terus aku belajar sama Yosep karena aku itu awam banget belajar mengenai digital recording kan, karena aku kan orang analog awal kan dari awal Padi itu kita udah rekamannya pakai analog, pakai pita. Kalau kalian belum tahu, dulu rekaman itu kita pakai pita, pita 2 inch, terus habis itu tracknya juga terbatas. Nah, 2000 menjelang 2001 itu udah mulai masuk ke Indonesia digital recording system. Jadi kita udah mulai berpindah dari analog menuju digital. Nah, Yosep ini udah duluan dia udah advance duluan, udah belajar dan udah mempraktekkan digital recording dan saya akhirnya belajar. Itu gimana itu ceritanya kok bisa dari gitaris terus habis itu jadi audio, tertarik ke audio engineer itu gimana? Sebenarnya tertarik audio tuh udah lama. Jadi memang hobinya elektronik. Hobinya elektronik tapi lebih ke yang waktu itu karena kita bukan istilahnya tip deck yang murahan gitu kan, terus penasaran nih supaya bunyinya lebih bagus gimana ya gitu. Dari situ ngulik, tapi ngertinya waktu itu karena nggak ada yang membimbing juga kan, kita ngertinya dari elektronikanya nih yang diutak-atik kali kayak gitu. Zaman ini masih kaset ya, kaset. Terus tertarik rekam karena nggak punya duit buat beli kaset, kita ngerekam dari radio. Kita rekam di kaset kan bisa tuh dulu kan radionya. Karena dulu satu alat itu ada radionya, ada kasetnya juga. Ada kasetnya ada 2 gitu kan. Kita rekam dari situ, oh ini bisa gini ya gitu. Nah, saya sempat main reguler juga. Kemudian band saya pengen bikin demo gitu. Nah, itu sempat kepikiran nih.
ini tape deck ini kan ada 4 jalur tuh, side A ada LR, side B ada LR juga. Ya. Gimana ini berarti ada 4 jalur nih, berarti bisa dong ya. Ngertinya belakangan sih namanya 4 track. Ternyata ada yang jual 4 track, cuma kita nggak ngerti kan di kampung. Nah kita rombak tape decknya jadi 4 track. Jadi 4 track? Iya. Oh. Jadi 4 track, cuman nggak ngerti ternyata ya belakangan baru ngerti. Ini kalau salah di tengah gimana caranya? Ulang. Iya. Karena memang konsep analog itu kan memang nggak bisa kayak zaman sekarang bisa cut, copy paste. Iya. Kita kalau main salah zaman dulu kalau kami yang Ulang dari depan. Jadi makanya mainnya harus perfect. Jadi kalau yang dulu kita bisa atau pernah merasakan rekaman zaman analog, itu pasti tahu gimana ribetnya ya. Wah, sekarang kalau Falos tinggal auto-tune. Wah, dulu setengah mati itu. Ulang lagi. Gila ya kalau mikirin zaman dulu ya. Zaman dulu itu juga kita mau ngirimkan data atau ngirimkan materi kita harus fisik. Iya. Jadi itu aku masih ngikutin zaman itu, zaman tahun 97 98 waktu Padi lagi bikin demo. Kalau sekarang kan kita bisa pakai email, pakai Dropbox, pakai WeTransfer. WhatsApp sekarang udah bisa, iya kan? Tinggal kirim link kan. Kalau dulu enggak, jadi harus dipaketin gitu, paketin kaset. Itu masih enak kalau CD ya, kaset udah dipaketin. Dan ke kantor pos. belum ada JNE belum. Nah itu loh, zaman dulu itu memang susah, memang tidak banyak yang bisa kita lakukan karena keterbatasan teknologi, keterbatasan juga biaya juga. Betul. Kan. Tapi sekarang dimudahkan, harusnya kita itu berkarya harusnya lebih bisa lebih produktif harusnya. Terus habis itu setelah itu ke engineering itu gimana? Iya, jadi waktu itu kan main ya. Memang sudah tertarik, cuman waktu itu karena memang cita-citanya pengen ngeband ke Jakarta gitu kan sama anak-anak satu band gitu. Tapi kita akhirnya jalan sendiri-sendiri. Saya diajak oleh sebuah band pengiring yang kemudian mengiringi Krisdayanti dan Ana waktu itu. Nah dari situ ada kayak ini kok gini ya bunyinya ya, gitu. Padahal saya di panggung. Nah, karena nggak ngerti aja. Tapi sebenarnya udah belajar, cuma nggak ngerti sistemnya seperti apa sih gitu. Jadi mulai tuh, Mas boleh nggak saya lihat gitu? Oh ya boleh. Terus ini kalau ini gimana? Ya udah belajar dari perjalanan tour itu. Oh. Gitu. Berarti sebenarnya 99 itu baru tertariknya di situ baru. Kalau secara live-nya iya, tapi kalau di studionya sudah sebelumnya karena sering bikin dari 4 track ya udah ngerti lah. Tapi kalau sistem di live-nya nggak ngerti, buta sama sekali gitu. Meskipun ada om saya yang punya sound system gitu, tapi karena tertariknya memang waktu itu pengen bikin demo ya larinya ke rekaman gitu. Nah dari situ mulai belajar, oh ini caranya mixing nanti. Padahal yang saya keluhkan monitor, tapi saya malah ke FOH, jadi karena nggak ngerti itu. Harusnya kalau ke monitor ke samping. Jadi gini jadi kalau yang pada belum tahu ya bahwa di dalam produksi sebuah konser atau sebuah pertunjukan itu ada FOH. Itu FOH itu maksudnya di depan, front of house. Maksudnya di depan, jadi mixer yang di depan, yang di tengah, yang ada pas di dekat penonton itu lah. Iya, dekat penonton pas di depan panggung, itu namanya FOH. Tapi kalau untuk kontrol, untuk pemain, player, untuk vokal, itu ada di samping namanya stage monitor. Itu mereka yang ngatur lalu lintas sound di sekitar panggung. Betul. Sehingga kalau kalian nggak tahu sebenarnya si player dengan apa yang kalian dengar kalau kalian nonton konser tuh beda. Karena yang didengarkan sama si player yang ada di panggung itu hanya apa yang didengarkan dia, kebutuhannya masing-masing. Tapi kalau kalian nontonnya di tengah, di penonton, itu adalah hasil karya dari si front of house, FOH engineering. Iya, itu betul. Jadi teman-teman, guys, ini sebuah cerita yang mungkin banyak yang nggak tahu. Kalau saya dulu sama Joseph Mandurung dari Indonesia dan satu lagi sama Ari Aru yang produsernya Tulus, itu kita pernah belajar
belajar ya ikut ikut 2 minggu ya gitu. 2 minggu ya. 2 minggu kita di Perancis di Avignon namanya. Iya, Itu di Perancis Selatan. Kurang lebih sejaman lah dari Paris. Lebih loh. Lebih ya? Itu karena kita pakai kereta cepat. Pakai kereta dulu ya, habis itu baru mobil yang kemudian. Itu kita di Perancis Selatan. 700 kilo Jakarta Surabaya itu. Iya karena naik kereta. Iya, naik kereta cepat. Kita di sana 2 minggu kita belajar sound engineer. Dan yang kita kita datangin itu adalah kayak sebuah pabrik ya. Iya, bekas pabrik. Pabrik kain kalau nggak salah. Pemintalan, Iya. pabrik tenun dijadiin studio. Makanya namanya La Fabrique. Iya, La Fabrique. La Fabrique itu terus habis itu di situ ada library-nya. Iya, library-nya dari tahun berapa itu ya? 1700-an, 1800-an gitu. Terus ada studio di situ. Nah, guru kita waktu itu master kelasnya itu namanya Michael Brower. Michael Brower itu Grammy winner ya. Grammy winner, terus dia tuh yang mixing Coldplay, Ya. terus Rolling Stone, Iya. Aretha Franklin, banyak lah pokoknya. Tapi yang pas itu dia lagi hitsnya sama si Coldplay. Dream Theater dia juga. Dream Theater Ada juga. juga dia. Nah, Mike yang waktu itu ditunjukin sama dia. Dia waktu itu jangan ditunjukin ke orang lain. Iya. Dia nunjukin rekamannya lagunya Coldplay yang di album itu Speed of Sound. Itu masih rough banget demonya. Wah, bisa gini begitu ditunjukin mixingannya, waduh beda banget. Nah dari situ kita tertarik, kita belajar. Ini sama. Terus kita disuruh waktu itu kita disuruh bawa materi yang kita punya. Jadi mixinganmu yang kamu bawa apa waktu itu? Aku lupa itu kalau nggak salah ada band dari Malang, Taksi kalau nggak salah. Oh Taksi, Iya, Taksi itu band yang aku produserin, bukan produser. Aku itu punya acara sama salah satu perusahaan rokok. Iya. Kita bikin talent scout, talent search, super band. Pemenangnya salah satunya ada Taksi. Taksi di mixing sama Jansen. Nah, waktu itu aku bawa Armada. Iya, jadi aku mixing Armada waktu itu. Armada album pertama. Oh, awal-awal tuh. Tapi nggak tulis tuh nama aku, jadi ditulis di mixingnya tuh namanya Lennon Algani. Kenapa, Mas? Karena waktu itu aku anggap ini Armada kan maksudnya gitu kan, dan aku lihat Armada ini masih baru gitu. Iya. Terus nama aku tulis Lennon Algani, aku biar nggak ketahuan banget. Tapi yang mixing albumnya Armada itu aku. Oh iya tahu. Iya. Terus akhirnya aku bawa ke situ. Iya. Nah, mixinganku itu mixingan RBT wise. Iya. Jadi memang vokalnya harus keluar. Nah, sama dia si Michael Brower itu dibilang, ini kenapa kok vokalnya kok di depan gitu loh. Sama dia dicontohin. Kalau mau contoh seperti ini adalah lu bayangin seseorang kalau kita mixing harus membayangin dia live-nya seperti apa. Contohnya kayak Johnny Cash. Dia kasih tahu Johnny Cash. Johnny Cash itu vokal, dia vokalis legend lah. Dia vokal sama main gitar. Nah, kalau lu mixing Johnny Cash, lu harus tahu posisi gitar di mana. Di belakangnya vokal kan. Vokal di sini. Jadi suaranya harus di depan. Gitar di sini. Itu nggak apa-apa. Tapi ini lu ngeband habis itu vokal di depan. Aku kasih alasan. Karena begini, karena di Indonesia pada saat itu itu lagi pada booming RBT. Jadi vokal harus di depan. Karena kan lagi didengarin dari gadget. Sehingga kalau umpamanya kita samain levelnya paling enggak dia balance dengan musik yang lain. Itu nggak kedengeran kalau di handphone. Iya betul. Jadi alasanku itu. Tapi terus aku tunjukin satu lagi mixinganku, ada band namanya Cosmic. Itu aku bikinnya memang aku nggak ada RBTY, jadi mau benar-benar keras gitu. Nah itu aku tunjukin gitu. Itu ya kita diminta untuk remix ulang, untuk merecreate ya waktu itu ya. Seperti itu ya. Kesanmu gimana pas waktu itu? Wah, aku sih 3 hari pertama mual. Kayak berasa ini salah kali ya. Ingat nggak 3 hari pertama kita cuma ngobrol, cuma dikasih filosofi. Iya. Udah agak menyesal, ini salah kayaknya nih gue. Dan dia bilang gini, kalau lu belajar di sini,
lu bukan belajar teori. Iya. Karena kalau teori lu bisa beli Iya. buku, bisa baca buku, Iya. bisa Betul. cari Referensi. referensi dari ini. Iya. Tapi kalau di sini gue kasih tahu filosofinya. Iya, Filosofi mixing. Jadi dia tuh mixing gini. Mixing itu dia berdiri terus habis itu mixernya gini. Terus dia berdiri. Jadi dia ngikutin. Dia kayak Dari DJ. groove ya. Kayak Oh gitu. iya. Iya. Gitar Oh, gitu. aduh gitu. Jadi dia benar-benar kayak ya kayak orang Iya, nikmati director gitu gitu, ya. kayak apa Iya. namanya kayak Kayak konduktor juga. konduktornya orkestra Iya. gitu. Dan dia bilang ini yang menarik, dalam waktu 15 menit lu harus dapat groove-nya. Iya, iya. Ya, kalau enggak berarti gagal lu mixing. Gila itu. Iya, waktu itu banyak filosofi yang Iya. kita dapat ya. Jadi kita harus cepat untuk Betul. menangkap Menemukan ini apa nih lagunya? menemukan esensi dari Iya, lagu itu. iya. Terus habis itu yang kedua, ini yang aku belajar dari situ adalah bagaimana kita bisa ngerem emosi dari Yes, masing-masing betul, player. betul. Jadi umpamanya waktu itu dia cerita tentang Coldplay. Ini si Chris Martin pengen dia menonjol Betul. begini. Terus gua ajak ngomong Heeh. begini. Nah, akhirnya mereka tahu. Iya. Jadi filosofi lebih itu yang ditunjukin. Dan dia nunjukinnya live. Kita ada dikasih band ya waktu Dan itu. Bandnya kalau nggak salah keyboard, gitar, bass, vokal, saya lupa juga. Itu bandnya desain sama Warner Prancis. Itu kita nggak boleh ngomong ya. Nggak boleh Sampai kencing pun nggak boleh. Pokoknya udah di ruangan ini nggak boleh keluar. Terus kita suruh lihat prosesnya. Itu berantem. Oh. Kita disuruh lihat. Nanti lihat ujungnya. Ujungnya nangis. Oh Jadi- gitu. jadi bandnya Seru masih ya? rough. Heeh. Jadi rough belum di mixing. Iya. Terus habis itu playernya disuruh masuk. Terus kita itu disuruh duduk di belakang Iya. kayak ada ya kita duduk di Iya, kursi-kursi. iya. Kita diem aja, kita lihat Nontonin dia aja. itu komunikasi sama si bandnya, Hmm. komunikasi sama artisnya. Ini loh ditunjukin Iya, iya. cara nanti lo mixing, terus bagaimana pendekatan approach-nya ke Iya. si artisnya Jadi seperti apa. nggak ngomongin teknis. Jadi 3 hari itu begitu hari 3 hari keempat, pertama. iya di hari pertama 2-3, wah udah ini apa ya gitu. Susah nangkepnya kan karena ini Benar. tingkatnya kan udah Grammy winner ya. Iya. Terus begitu hari keempat mulai pegang alat baru paham, oh itu maksudnya kemarin. Oh itu begini. Jadi oh itu gila sih. Tapi yang memang yang apa namanya spesial dari Michael Blower, jadi setiap mixing engineer di sana itu mereka punya karakter sendiri, Betul, punya betul. cara sendiri, Iya. punya the way of mix. Iya, Jadi, iya. kayak si Michael Blower ini dia punya Browerize. Browerize. Iya. Jadi dia pakai Multi bass kompresor. multi-bass kompresor. Bukan multi bass sebenarnya, parallel bass compression. Jadi ada di mixer kalau zaman analog tuh ada grup-grupnya lah. Iya. Ini bisa digrupin gitu, drum digrupin, tapi nanti di prosesnya berbeda-beda Iya, iya. gitu ya. Tapi ya teknik dia sampai di copyright kan, Di copyright. di ya. copyright kan, Browerize. Browerize itu. Kalau orang bilang New York style gitu, tapi ya itu jadi ciri khasnya dia, yang jadi hasil karya-karyanya dia ya memang ciri khasnya seperti itu. Jadi sebenarnya ya aku tangkap adalah bahwa dia bukan memainkan fader volume di situ, bukan memainkan fader gain dan segala, tapi kompresor ini, kompresor ini Iya. jadi booster untuk Iya, apapun. iya, gitu. iya. Jadi umpamanya satu drum, umpamanya di apa di grouping jadi satu, di bassnya nanti dia sama kompresor. Iya. Oh. Iya. Dan yang itu makanya itu Iya. aku banyak banget belajar. Jadi kayak vokal aja, Iya. vokal aja bisa dari ada 3 kompresor Iya, ya. betul. 3 kompresor ada Attack apa medium sama ada apa. mid, high sama Iya, low-nya itu iya. dari 3 Dari kompresor. kompresor. Oh gitu. Kompresor yang beda. Iya. Jadi bukan dia main cuma level gitu, enggak. Enggak. Jadi kompresor yang bekerja itu Iya. semua kompresor. Nah, karena semuanya automation, jadi enak. Jadi ini di grup sini, di grup. Nah, setelah digrupin semua, baru dia mixing. Iya. Mixingnya tuh itu tadi dia bisa enjoy. Iya. Itu gila. Drumnya lagi dikit. Itu makanya itu selama itu sih banyak ya yang Ya, kita banyak banget. dapetin ya. Dan di angkatan kita termasuk angkatan pertama. Pertama. Dan di situ itu hampir semua jadi. Ada satu kawan kita Andrew Maury itu dapat Grammy malah kemarin. Albumnya siapa lupa aku. Iya. 2018 Iya, apa 2019. Terus Aryaru produce Tulus ya. Ya. Terus ya saya dapat banyak lah, dapat ilmu banyak. Ada satu lagi yang lucunya, ada satu orang ketika kita terakhir tuh ditanya gimana kesan-kesannya
gimana planning ke depannya ya kita wah gini dapat ilmu nanti kita mixing gini. Ini satu orang ini malah jawabnya saya akan berhenti mixing. Si Greg. Dia jadi apa itu? Terus dia tanya, terus mau ngapain? Saya mau bikin alat buat kalian mixing. Gila itu. Nah, kalau kalian nanti lihat ada plugin namanya KUSH Audio, itu dia orang. Si Greg ini, si Greg. Teman kita ini. Gila itu. Ini aku ada fotonya nih waktu dulu kita ini. Itu. Iya di bukumu ya. Iya di buku ini ada nih. Nah ini dia. Dari kita nih betul. Wow. Ini Yosep. Ari mana Ari? Ini Ari. Ini Ari, Iya. Ari Aru. Waktu ini Ari Aru sini saya masih pakai begini. Sini teman-teman. Ini juga terkenal nih di Meksiko nih. Oh iya. Si siapa lupa aku namanya. Hector atau siapa? Ya, lupa. Ini terkenal di Kanada nih. Iya. Ini paling terkenal nih. Dia udah senior di Prancis namanya siapa bahasa Prancis susah. Ini Greg ya. Ini Terus Andrew mana? Oh iya ini Andrew yang gondrong ya. Ini di Jerman sekarang mastering engineer ini. Ini di Jerman. Oh ini terkenal juga di Spain ini. Ini dapat kalau nggak salah Grammy Latin juga dia dapat ini. Terus ini juga terkenal di Swiss. Si siapa ini ya? Ada dua kan yang di Swiss ya. Ini, dua orang ini. Ini Michael Brower-nya tuh ini. Ini Michael Brower. Gokil. Dia Michael Brower. Ya ini foto-foto kita waktu di sana. Jadi kita tinggal di sana itu tinggal di pabrik ini kan. Terus habis itu ada mansionnya. Iya. Mansionnya kita tinggal di situ. Memang sih satu orang satu kamar ya. Iya. Satu orang satu kamar. Sebenarnya enak ya kalau enak masih ada kan? Masih ada. Cuma karena Covid mungkin dia nggak ada kelas. Iya. Itu terus waduh 14 hari itu kita baru bonding tuh sama teman-teman itu semua. Itu gokil. Gokil itu. Dan mereka nggak ngerti dia ini superstar gitu. Iya. Hari terakhir ya. Terus habis itu aku dikerubungin. Lihatin dari laptop tuh gitu. Mana lagu? Kita tunjukin foto. Wow, you are superstar. Padahal kita ini kan di situ mau belajar mixing kan. Gitu. Mereka sebenarnya awalnya kita cukup bukan direndahkan juga sih ya, tapi ya namanya bule ngobrol sama bule gitu. Kita mencoba berbaur aja gitu. Tapi di ujung-ujung mereka baru ngerti, wow ini lu ini. Iya, setelah aku cerita bahwa kita di sini jualannya bisa sampai 2 juta kopi dan oh ya waktu itu aku baru ini rilis Wali. Wali 21 juta download. Kaget. 21 juta. Tapi mereka nggak tahu RBT. Dipikir full track download. Oh bukan, jadi RBT itu dari telepon. Iya. Terus orang yang dengar teleponnya itu orang lain. Iya, itu musiknya. Mereka bingung. Loh, terus buat apa? Seru. Tapi itulah. Iya. Terus habis itu si Michael Brower-nya dia masih sering ke situ, masih sering ke. Ya karena itu sebenarnya programnya dia juga. Programnya dia. Jadi tiap tahun 3 kali waktu itu ya, saya nggak tahu perkembangannya. Tapi memang kita termasuk yang pertama dan banyak yang berhasil. Habis itu kan banyak dari Indonesia juga banyak yang ikut ke sana. Ari Aru sampai 3 kali. Ari Aru 3 kali. 3 kali dia. Sampai memang itu banyak ilmunya itu. Iya. Dan kita belajar langsung ya seperti waktu itu Ari Aru itu aku inget banget dia tuh masih banyak nanya ya. Ari Aru itu waktu awal kalau kita kan udah sering lah, udah sering produksi. Aku itu kan tahun berapa itu, jadi udah banyak produksiku lah. Waktu maksudnya dari album Padi 99 sampai itu tahun berapa ya? 2010 ya? 2010 kan udah banyak. Dan itu Padi udah mau vakum.